Ini ada tapi kita nggak boleh beli ya. Buat apa ya? Ya. Ini kita ada tapi kita nggak boleh beli, Pak. Bagaimana, Pak? Lah terus ini buat apa, Bu? Ini buat apa? Ya punya orang diapain? Dijual kan? Nggak apa-apa. Intinya Iya. udah punya orang. Punya orang. Antrian udah nggak usah pusing. Punya orang punya siapa, Bu? Punya orang punya siapa? Kita mau beli, Bu. Masa dipersulit? Hah? Mau buat apa? Mau buat ibu timbun? Hah? Mau buat ibu timbun nih? Saya Nih. timbun, saya mau buat tidur. Oh, buat tidur, iya. Iya, iya, bagus, bagus. Ya, kita rakyat nyarinya kemana-mana. Kamu jangan jadi provokator. Kita bukan provokator ya, Pak. Kita nyari udah muter-muter ya, Pak. Udah dibatas, Bu. Udah, Bu. Dibatasin gua tahu. Tapi jangan kayak gitu, ini ditimbun-timbun gimana? Bu, dibatas. Lu yang mikir. Udah. Kita beli. Udah. Mau untungnya aja sendiri. Jangan. Sebenarnya ini aturan yang sudah dirancang di era Jokowi dan kemudian direalisasikan oleh Prabowo Subianto. Ya. Jadi Prabowo merealisasikan kesengsaraan yang dirancang oleh Jokowi. Ya, sehingga kemudian melarang ya penjualan gas LPG sampai ke pengecer. Artinya harus ke agen resmi yang kemudian dengan menunjukkan fotokopi KTP. Ya, agennya juga bingung. Ini kenapa harus kemudian menunjukkan KTP, foto KTP dan lain sebagainya. Nanti saya ngumpul disetorkan ke mana ini foto-foto KTP ini. Jadi pusing ya. Padahal kemarin baru saja Sri Mulyani kaget dengan harga gas LPG 3 kg yang sampai 22.000. Padahal harga aslinya itu 12.000. Artinya per kilogram LPG itu 4.000 ya. Tapi sampai ke konsumen, ke masyarakat itu 22.000. Ya itu kan variatif ya, bahkan kan di peringkat pengecer ada yang 22, 25, bahkan di luar Pulau Jawa bisa menyentuh angka 35 sampai 50.000. Ini kan luar biasa. Bagaimana di harga-harga gas yang lain yang 5 kg Bright atau 12 kg ya. Jadi apa pemerintah ini memang kerjanya menyusahkan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Kembali lagi bersama saya orang lembur dari ujung negeri Anta Beranta ya. Masih seputar aguan dan pagar lautnya ya. Memang kenyataannya negeri ini nggak habis-habis dirundung masalah karena kebijakan-kebijakan pemerintahnya, kebijakan-kebijakan pemimpin negara itu sulit untuk diakui nalar yang logis ya, karena tidak pernah atau jarang banget untuk memihak rakyat. Nah, kali ini Bung Herudin, aduh rumit memang sekali ini. Dari suara.com ya, ada indikasi kuat aguan ingin kuasai laut Tangerang lewat pagar laut. Nah, ini berita sih baru hari ini Senin ya. Memang indikasi kuat itu memang sudah dinarasikan Bung Ahmad Kozinudin yang kemarin dipersekusi oleh preman ya. Nah, memang itu sudah ada Mandor Mehmet yang membuat yang melakukan pembangunan pagar laut, terus ada Encun alias Gozali, terus ada di atas itu ada yang memerintahkan adalah Ali Hanafiah Wijaya. Nah, Ali Hanafiah Wijaya ini orangnya aguan. Nah, dari suara.com ya, Ombudsman Republik Indonesia telah melakukan investigasi terkait polemik pagar laut di Tangerang, Banten, yang diduga kuat milik konglomerat properti Sugianto Kusuma. Ya susah juga sih kalau diduga kuat, memang sudah jelas bukti-buktinya nyata gitu ya. Nah, mereka menemukan indikasi bahwa proyek ini tidak hanya melanggar hukum tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian negara ya. Nah, Ombudsman telah turun ke lapangan untuk mengumpulkan bukti dan keterangan dari berbagai pihak terkait. Mereka menemukan bahwa proyek ini diduga kuat melanggar beberapa peraturan perundang-undangan termasuk Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ya. Memang nelayan itu sudah banyak resah dan sudah melaporkan juga. Sebenarnya sih udah dari tahun lalu itu ributnya, tapi karena memang prosesnya lambat dan menunggu viral dulu baru no viral no justice. Nah,
Bung Herdin ya, mengenai wilayah laut dan seluruh lingkaran batas pulau-pulau negara ini, ya menurut Bung Herdin sebagai mahasiswa seharusnya negara ini menyikapinya seperti apa sih? Ya, ini sebenarnya sudah menunjukkan ya bahwa negara itu kalah ya dengan oligarki, kalah dengan pengusaha, atau bahkan memang ya penyelenggara negara dalam pemerintah memang kong kali kong ya bekerja sama dengan oligarki ini. Ya, sudah terlihat ya. Jadi untuk kemudian memastikan siapa pemilik pagar laut ini kan sebenarnya sudah sangat jelas terang benderang ya. Bisa dilihat dari nama yang tertera di SHG dan SHM yang sudah diterbitkan oleh BPN Kabupaten Tangerang ya terkait 280 bidang tanah di bawah perairan laut yang dibatasi oleh pagar laut tersebut. Ya, sudah sangat jelas ya kalau kemudian mau dirinci pelanggaran apa mulai dari membuka data ya. Pasti di situ ada pemalsuan data, ada kemudian juga gratifikasi dan lain sebagainya. Nah, itu dan korupsi dan lain sebagainya. Harusnya mudah ya negara itu kemudian segera mengambil tindakan. Ya, tapi karena memang negara yang ikut bermain ya, pemerintah yang ikut bermain untuk kemudian meloloskan ini barang ya. Dan kita tahu ya pemberian sampel proyek strategis nasional Rapik 2 kan merupakan barter ketika kemudian Aguan menjadi ketua konsorsium investor IKN dengan kemudian berinvestasi pada pembangunan hotel Nusantara di IKN, ya hotel berapa lantai itu 24 lantai atau 67 lantai itu ya, yang kemudian senilai 200 miliar ditukar dengan PSN PIK 2 yang nanti bisa menghasilkan keuntungan sampai ribuan triliun ya. Jadi luar biasa. Aguan investasi receh 200 miliar ya untuk membangun hotel IKN, itu pun cuma untuk menyelamatkan wajah presiden karena agar sebelum HUT RI yang ke-79 yang akan dilakukan di IKN, hotel Nusantara yang berbintang 5 itu selesai untuk penginapan para tamu undangan. Ya, hotel yang per malamnya itu dibanderol 3 juta rupiah. Namun setelah acara HUT itu kosong lagi ya karena gak ada manusia yang tinggal di sana. Ya, siapa yang mau nyewa? Ya, kalau Jin mah nggak perlu nyewa ya, pasti sudah menempati itu tanpa diundang. Ya, itu sudah pasti ya kan karena kita kan sebagai seorang muslim percaya bahwa kita itu hidup berdampingan dengan makhluk-makhluk lain yang tidak kasat mata. Yang itu ya pasti mereka bisa melihat kita tapi tidak bisa melihat mereka. Dan gitu kita memang ya mempercaya hal-hal yang gaib ini ya. Dan pastinya itu sesuatu yang pasti ya. Yang jelas PIK 2 ini merupakan gambaran bahwa negara itu memang negara Indonesia itu memang ya negara korporasi ya. Apa namanya sih? Korporatokrasi ya. Negara yang diatur oleh korporasi ya, negara yang menjadi negara korporasi ya. Ya memang ciri negara kapitalisme itu kan seperti itu ya. Jadi hubungan negara dengan rakyat itu bukan hubungan negara yang kemudian melindungi dan mengayomi rakyat, tapi negara itu berbisnis dengan rakyat. Jadi luar biasa. Jadi kalau kita melihat PIK 2 ini sepertinya Prabowo Subianto enggan ya membatalkan atau meninjau ulang dan lain sebagainya. Prabowo sepertinya lebih memilih membuat masyarakat sibuk ya, sibuk dengan kebutuhan yang langsung bersentuhan dengan perutnya. Yakni bagaimana kemudian kelangkaan gas LPG 3 kg dengan aturan yang baru bahwa sebenarnya ini aturan yang sudah dirancang di era Jokowi dan kemudian direalisasikan oleh Prabowo Subianto ya. Jadi Prabowo merealisasikan kesengsaraan yang dirancang oleh Jokowi. Ya, jadi kemudian melarang ya penjualan gas LPG sampai ke pengecer. Artinya harus ke agen resmi yang kemudian dengan menunjukkan fotokopi KTP ya. Agennya juga bingung. Ini kenapa harus kemudian menunjukkan KTP, foto KTP dan lain sebagainya. Nanti saya ngumpul disetorkan ke mana ini foto-foto KTP ini. Jadi pusing ya. Padahal kemarin baru saja Sri Mulyani kaget dengan harga gas LPG 3 kg yang sampai 22.000. Padahal harga aslinya itu 12.000. Artinya per kilogram LPG itu 4.000 ya. Tapi sampai ke konsumen, ke masyarakat itu 22.000. Ya itu kan variatif ya, bahkan kan di peringkat pengecer ada yang 22, 25, bahkan di luar Pulau Jawa bisa menyentuh angka 35 sampai 50.000. Ini kan luar biasa. Bagaimana di harga-harga
gas yang lain yang 5 kg Bright atau yang 12 kg ya. Jadi apa pemerintah ini memang kerjanya menyusahkan rakyat. Dulu kan Betul. masyarakat itu kan dipaksa konversi dari minyak tanah ya, kompor minyak tanah ya, kan sudah biasa minyak tanah kan dulu kita sering disuruh orang tua kita beli minyak tanah sambil nendang-nendang drijen ya, Ya, betul drijennya betul. kita tendang. Nah, ya setelah itu kan dipaksa untuk beralih ke LPG pada saat itu dengan kemudian dibagikan kompor secara gratis dan juga tabungnya oleh pemerintah di masa SBJK. Saya masih ingat kali itu karena saya masih SD saat itu ya. Betul. Gantilah ya kita beralih ke gas ya, coro beli dan lain sebagainya. Ya, tapi kalau masyarakat desa memang masih punya alternatif lain yakni menggunakan kayu bakar. Tapi kalau yang masyarakat perkotaan ini kan sangat menyulitkan, apalagi para pedagang kaki lima, pedagang-pedagang yang mangkal di pinggir jalan. Ini kalau gas itu nggak ada ya sudah berhenti mereka usahanya. Ya ataupun kalau mau melanjutkan usahanya nekat ya dia harus membeli gas yang 5 kg atau 12 kg. Tapi kita kan berat juga ketika kemudian untuk yang pedagang keliling ataupun yang mangkal yang tadi tidak punya kendaraan yang memadai untuk kemudian mengangkut gas yang 5 kg atau 12 kg, itu kan sangat menyulitkan. Ya bahkan sebagian pedagang kaki lima dan pedagang keliling ya nasi goreng dan sebagainya sudah milih pulang kampung ya karena kelangkaan gas ini. Ini kan benar-benar sepertinya untuk mengalihkan perhatian masyarakat ya dengan pagar laut dan kemudian sertifikat hak guna bangunan dan SHM di laut yang tidak hanya di Tangerang tapi di Sidoarjo, di Makassar, di semua hampir di wilayah-wilayah yang sedang dibangun reklamasi atau restorasi pantai sekarang terbongkar semuanya. Dan untuk kemudian mengalihkan itu apa? Dialihkan dengan gas yang langka. Nah, ini teori intelijennya seperti itu. Alihkan ya perhatian masyarakat terhadap suatu skandal yang besar, dialihkan ke sesuatu yang langsung menyentuh hajat hidup masyarakat. Dan gas ini kan hajat hidupnya masyarakat. Ya, bisa-bisa ibu-ibu nggak bisa masak ini. Kalau kemudian gas ini habis. Ya, jadi luar biasa ini. Ya, jadi memang rezim Prabowo Subianto sepertinya tidak akan bahkan ya untuk mengevaluasi PIK 2 pun tidak mungkin. Pasti bahkan kan rencananya akan membangun giant seawall ya yang memanjang dari Banten hingga Gresik sepanjang 700 km ya. Kan jadi apalah pasal PIK 2 ya karena dengan proyek giant seawall ya bagian PIK 2 akan diuntungkan ya. Jadi kalau kemudian kita berharap ya Prabowo Subianto akan kemudian meninjau ulang dan lain sebagainya itu hanya omon-omon pastinya ya. Hanya kemudian ya lip service ya. Apa bedanya dengan seorang Joko Widodo atau Mulyono? Oke, Bung Herdin ya. Memang kalau permainan menutup-nutupi sesuatu berita yang viral atau dalam tekniknya bahwasanya tadi disebutkan bahwasanya tutupi dengan hajat hidup orang banyak ya. Ini mungkin kejadian, tapi apakah pemerintah mampu mengatasinya atau rakyat mampu memprotesnya? Kita nanti tinggal tunggu aja tanggal mainnya. Apakah rakyat bertindak, apakah rakyat berontak, ataukah rakyat diem? Ya, karena biasanya sebagian dikasih bansos tuh diem gitu. Jadi kasihan yang sebagian yang memang tidak mendapat bansos. Karena biasanya yang disasar itu kan rakyat kecil yang memang benar-benar nggak punya pendidikan sama sekali gitu. Nah, jadi gitulah cara rezim ini ya memanipulasi ya sisa-sisa rezim Mulyono sih sebenarnya yang memanipulasi rakyat sebenarnya. Ya semoga aja ada satu gebrakan baru lagi yang terjadi di era pemerintah Prabowo ini ya. Semoga tidak menjadi kelanjutan dari ya finalis OCCRP atau finalis orang terkorup di dunia ini sejagat raya ini ya.